Swastiastu. Halo guys, hari ini kita ketemu lagi dalam channel Sang Nyoman Bambang Kusuma Jaya. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang 10 pesan yang dirata. Nah, 10 pesan ini wajib kita pahami dan kita simak dan analisa dan kita laksanakan. Mengapa? Semua berpegang pada dasar negara kita Pancasila ya. Jadi kita berpegang pada dasar negara kita Pancasila, di mana kita diberikan tuntunan hidup, pandangan hidup untuk berbuat baik, untuk bekal kita di kemudian hari di akhirat ya. Dan hampir sama dengan kita di agama Hindu juga ya. Nah, 10 pesan ini hampir berada dalam jangkauan Trikaya Parisuddha. Jadi kita berpikir yang baik, berbuat yang baik, dan berkata yang baik ya. Tentunya dasar dari 10 pesan ini sudah diwajawantahkan ya, artinya sudah didistribusikan atau kita lakukan sehari-hari, namun kita tidak memaknai ya. Mengapa kita lakukan hanya untuk jaga gengsi, namun ini pesan ini bukan untuk jaga gengsi ya, namun kita menganalisa atau mengerti atau memahami 10 pesan yang dirata untuk kebaikan kita, bagi diri sendiri dan bagi orang lain, tentunya bagi leluhur kita nanti ya. Mari kita lihat 10 pesannya. Saya buka dulu layar lebar ya, layar lebar ya. Jadi ada 10 pesan yang dirata yang perlu kita simak dan pahami dan kita artikan, karena akan memberikan suatu wejangan dasar atau pandangan hidup, di mana kita akan melihat juga pemaparannya atau kita lihat juga penganalisan atau pengkajian serta pelaksanaannya di dalam dasar negara kita Pancasila, yaitu tentang P4 dan juga tentang ajaran agama Hindu, yaitu Trikaya Parisuddha ya. Berkata, berbuat, dan bersikap yang baik. Jadi berkata, berbuat, dan berpikir yang baik ya. Kita mulai. Om Swastiastu, Om Awinamastu Namasyam. Terlebih dahulu kami aturkan pengaksama mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ide Yang Parmakawi, Tuhan Yang Maha Esa, serta Bahtera dari junjungan dan leluhur semuanya, agar supaya tak kalah menceritakan keberadaan para leluhur yang telah pulang ke nirwana, kami lepas dari kutukan dan neraka. Nah, ini dari wujud dari gambaran dan yang dirata ya, memegang denda dan memegang senjata trisula sebagai pembela diri ya. Nah, ini guru ulu ya, kan satu gambaran bahwa beliau lah mendirikan dunia. Nah, dan yang dirata disebut juga ide Bahtera Sakti Wawura. Jadi dan yang dirata disebut juga ide Bahtera Sakti Wawura, atau juga disebut beliau Dangyang Dwijendra, atau nama bisikal lainnya itu Empu Nirata dalam Padmasana. Nah, Dangyang Nirata ini adalah putra dari Dangyang Semarenada. Dangyang Semarenada. Nah, Dangyang Semarenada adalah putra dari Empu Tantular. Nah, ini Empu Tantular masih kita ingat, yaitu membuat atau menyusun kitab Negara Kertagama ya, yang berisi tentang Arjuna Wiwaha dan perjuangan burung Garuda. Kemudian Empu Tantular adalah putra Empu Bahula dengan Dia Ratna Manggali. Nah, masih ingat Empu Bahula dan Dia Ratna Manggali? Nah, Dia Ratna Manggali ini adalah putra dari calon lalang Ratu Ringgirah ya, Ratu Ringgirah, jadi janda yang ada di Girah. Nah, Empu Bahula ini adalah anaknya Empu Barada dari pihak ayah, sedangkan dari pihak ibu Empu Bahula adalah keturunan Empu Putran. Empu Putran. Nah, jadi Dia Ratna Manggala ini anaknya dari Empu Putran ya, Empu Putran ya. Jadi Dia Ratna Manggali anaknya Empu Putran dengan Ringgirah. Nah, karena dia bersih paham dia dengan calon orang ya, Ringgirah, sehingga Empu Putran bercerita ya ke Pulau Bali, itu tidak
kebetulan Empu Barada adalah saudara dari Empu Genijaya. Nah, jadi kebetulan dan Empu Barada adalah saudara Empu Genijaya. Ya. Juga saudara dari Empu Gane yang ada di Linggih Berdasar. Nah, Empu Gane inilah merupakan leluhur dari para warga Pasak. Jadi dapat dikatakan mereka adalah sama-sama keturunan Batara yang Pasupati yang berpelayanan di Mahamerunya. Jadi beliau-beliau ini adalah anak dari Batara yang Pasupati berpelayanan di Gunung Mahameru. Nah, kita lanjut ke Bali, kita lanjut ke Dangyan Wirata. Dangyan Wirata datang ke Bali pada tahun 1489 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan Raja Sri Dalam Motolingo. Jadi Dangyan Wirata datang ke Bali pada saat Raja Sri Dalam Motolingo. Dangyan Wirata datang ke Bali dalam rangka Dharma Yatra, tetapi Dharma Yatranya tidak akan pernah kembali lagi ke Jawa. Sebelum sampai di Bali, Dangyan Wirata mula-mula bertempat ditinggal di Kediri, Jawa Timur. Nah, Dangyan Wirata sebelum datang ke Bali, beliau singgah dulu di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur beliau mempunyai istri dan menurunkan 2 orang putra yang bernama Ide Ayu Subawo dan Ide Kemono. Jadi keturunan Ide Kemono ini adalah Brahmana Kemono di Bali. Sedangkan Ide Ayu Subawo kemudian didharmakan di Purupelaki dengan nama Dewi Melanding. Ya, jadi dari Kediri kemudian Dangyan Wirata pindah ke Pasuruan. Di sini pun menurunkan putra-putra. Nah, di Pasuruan menurunkan Ide Kuluan, Ide Wetan, Ide Ler, Ide Lor. Jadi di anak beliau ya. Jadi setiap baru 2 tempat beliau singgah sudah mempunyai 2 istri. Jadi istri yang pertama itu dari Kediri dan istri kedua dari Pasuruan ya. Dan anaknya juga ada ya. Yang pertama ada 2, Ide Subawo dan Ide Kemono. Kemudian beliau singgah di Pasuruan juga punya istri namanya Ide Kuluan, Ide Wetan, dan Ide Ler, dan Ide Lor. Nah, mengenai cerita Ide Ayu Subawo bergelar Dewi Melanding ada khusus ceritanya ya. Jadi ada perjalanan Ide Ayu Subawo menjadi Batara atau Dewi di Gunung Melanding ya. Karena ibunya dari Manoabe, nah kemudian dari keturunan dari Manoabe, maka kemudian disebutkan Brahmana Manoabe. Nah, dari Pasuruan, nah dari yang Kediri itu istri dari Kemono, namanya Ide Kemono. Sedangkan keluarga Ide Kemono, kalau dari Pasuruan ibunya Manoabe namanya Ide Manoabe ya. Jadi di Kediri beristrikan Ide Kemono dari keturunan Kemono namanya Ide Kemono. Kemudian di Pasuruan beliau beristri Manoabe namanya keturunan Manoabe. Lalu Dangyan Wirata pindah ke Belambangan. Nah, di sini pun Dangyan Wirata menikah dengan adik dalam Belambangan. Jadi dia singgah di Belambangan ya, di dalam Belambangan. Dangyan Wirata pun menikah dengan adiknya dalam Belambangan. Lalu menurunkan Ide Istrarai, Ide Sakti Laga, dan Ide Keniten. Nah, karena semuanya ini keturunannya dari Keniten, namanya Brahman Keniten. Nah, jadi kita sudah mengenal ada 3 Brahmana ya. Sebelum lanjut, jadi yang pertama Ide Brahmana Ide Kemono, kemudian Ide Kemono yang ada di Kediri, kemudian ada Ide Brahmana Manoabe yang di Pasuruan, dan sekarang di Belambangan adanya Ide Brahmana Keniten. Nah, kita lanjut. Setelah sampai di Bali, Dangyan Wirata menetap di Desa Mas. Dari sini pun Dangyan Wirata menikahi anak bernisa Manik Mas. Dari pernikahannya Dangyan Wirata memiliki putra namanya Ide Timbul, Ide Alang Kajeng, Ide Panarukan, dan Ide Sigara. Jadi beliau pun dalam pernikahan yang berikutnya ya, yang di Desa Mas, anaknya bernisa Manik Mas, dia menurunkan anak Ide Timbul, Ide Alang Kajeng, Ide Panarukan, dan Ide Sigara. Jadi itu anak beliau ya. Nah, karena ibu dengan bernisa Manik Mas, maka Brahmana pun disebutkan Brahmana Mas. Ya, jadi kita sudah mengenal dari yang pertama, kita mengenal Brahmana Ide Kemono, Brahmana Ide Manoabe, Brahmana Keniten, dan Brahmana Mas. Nah, yang terakhir Dangyan Wirata juga menikahi Pajarwan, putri bernisa Mas. Nah, selain dia mengambil istri dari anaknya Bernisa Mas, juga mengambil istri dari
namanya ide pertapan, merupakan ide pertapan. Dengan demikian putra-putra Dangeng Derata masing-masing melekat identitas sendiri sebagai berikut. Ada Brahmana Kemeno di Kediri, ada Brahmana Manumbe di Pasuruan, Brahmana Keniten di Blambangan, Brahmana Mas di daerah Manimas ya, di Indonesia Manimas, dan Brahmana Patapan. Jadi ada 5 ya dengan beliau. Nah, dalam upacara karya agung di Purusake, Sri Dalam Batu Lenggong mengundang dalam Angsoka. Tapi karena sudah terlalu tua, maunya adalah Sri Dalam Batu Lenggong mengundang Dangeng Angsoka. Tapi karena sudah tua, akhirnya beliau memutuskan untuk mengundang Dangeng Astapake. Tapi karena sudah terlalu tua, maka putra-putranya jadi putra dari Dangeng Angsoka namanya Dangeng Astapake, yang mewakili unsur Panita Buddha yang akhirnya menetap di Bali. Nah, dalam perkembangannya selanjutnya Dangeng Derata diangkat menjadi nabi sekaligus putra sebagai pendeta utama kerajaan. Ide Betara Sakti Waurau moksa di Uluwatu ya, dan juga beliau mendapat gelar yang cukup banyak lain. Nah, Dangeng Derata semasih menganut agama Buddha nih, Dangeng Derata ya, menganut agama Buddha. Kemudian Dangeng Dwi Jendra sebagai penganut Buddha dan Siwa, jadi gabungan Dwi Jendra, Buddha dan Siwa ya. Kemudian ide Betara Sakti Waurau setelah mencapai Bali, seperti Betara Sakti Waurau. Kemudian Pangeran Sangupati adalah setelah beliau memberikan bebayuan terhadap nelayan di Pojok Batu Singaraja. Mengapa beliau dinamanya Pangeran Sangupati? Karena memberikan bebayuan terhadap nelayan di Pojok Batu Singaraja. Kemudian Tuan Semeru setelah mencapai Sumbawa dia. Ya. Kemudian Iman Mahdi oleh masyarakat Islam yang ada di Lombok ya. Dan Konghucu oleh masyarakat Tionghoa. Nah, jadi banyak sebutan beliau karena beliau telah membantu baik agama Muslim maupun agama Cina ya. Konghucu juga dibantu ya. Penghargaan terhadap Dangeng Derata atas jasa-jasa beliau oleh umat Muslim dan Tionghoa ada di buku Ayurveda, Pengobatan Cara Veda, komentar dari forum diskusi jaringan Hindu Nusantara ya. Dalam Dwi Jendra Tatu dikisahkan sebagai berikut. Pada masa kerajaan Majapahit di Jawa Timur, tersebutlah seorang begawan yang bernama Dangeng Dwi Jendra. Beliau dihormati atas pengabdian yang sangat tinggi terhadap raja dan rakyat melalui ajaran spiritual, peningkatan kemakmuran dan menanggulangi masalah-masalah kehidupan. Beliau dikenal dalam menyebarkan agama Hindu dengan nama Dharma Yatra. Di Lombok beliau juga disebut dengan Tuan Semeru atau guru dari Semeru, nama sebuah gunung di Jawa Timur ya. Dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya, beliau melihat benih-benih kerumbuan kerajaan Hindu di tanah Jawa. Jadi beliau Dangeng Derata sudah melihat ya akan hancurnya kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Namun maksud hati ingin melerai kehancuran atau mengurangi kehancuran dari kerajaan Hindu Jawa, namun tidak bisa karena sudah takdir dari Sang Pencipta ya. Jadi kerajaan Hindu yang ada di Jawa akan hancur pada saatnya ya. Jadi tidak bisa ditolak, harus dijalani. Sehingga beliau tidak perlu ambil bagian ya. Salah satu caranya itu beliau hijrah ke sebuah pulau yang namanya Pulau Bali. Jadi maksud hati tidak melerai pihak-pihak. Maksud hati tidak melerai pihak-pihak yang berkaya tetapi tidak mampu melawan kehendak Sang Pencipta. Ditandai dengan berbagai bencana alam, ditengah ambil kontribusi dalam tumbuhnya kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah bencana alam di Pegunungan Anyar. Jadi karena ada bencana alam Pegunungan Anyar, kemudian adanya pihak yang sampai itu bentrokan tertikai, sehingga semua kerajaan Hindu yang ada di Jawa hancur ya, karena sudah takdir. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Dangeng Derata hijrah ke Daha, Kediri, lalu ke Basura dan kemudian ke Blama. Nah, beliau pertama kali tiba di Pulau Bali dari Blama sekitar tahun Saka 1411 atau Saka 1489 masih, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Dalam Batu Lenggong. Beliau mendapat wahyu di Purancak, Cembrane, bahwa di Bali perlu dikembangkan paham Tripurusha, yakni pemulihan Sang Hyang Widi dalam manifestasinya Siwa, Sada, Siwa dan Paramasiwa.
Dengan Nirata dijuluki pula pendada Sakyawal karena beliau mempunyai kemampuan supranatural membuat dalam drama sangat agung sehingga beliau dianggap menjadi penggawanta pendeta kerajaan. Ketika di Bali Dwipa mencapai zaman kemasan karena semua bidang kehidupan rakyat ditata dengan baik, hak dan kewajiban para bangsawan diatur, hukum dan peradilan adat agama ditegakkan, prasasti yang membuat silsilah leluhur tiap Solo dan disusun. Habis desa adat berkeraman dibuat, organisasi subak ditumbuh kembangkan, dan kegiatan keagamaan ditingkatkan. Selain itu beliau juga mendorong penciptaan karya-karya sastra yang bermutu tinggi dalam bentuk tulisan lontar dan hidup kawin. Nah, ini beberapa pura yang beliau ciptakan ya. Jadi pura-pura untuk memuja beliau di tempat mana beliau pernah bermukim dan bermimpi. Jadi karena saking berjasanya Dangeng Nirata kepada penduduk yang pernah dilalui, maka penduduk di sana membuat suatu pemujaan bagi beliau atau sebagai kekaguman berdarah beliau, sehingga mendirikan sebuah pura ya, seperti Pura Belancak, Pura Pegadungan, Pura Bukit Gong, Sakenan, Pura Kudu, Pura Bulawah, Sunani Lombok, Maseki, Amatesari, Pulau Rapulaki ya, Pura Pulaki, Pura Dalam Gademayu ada di Gunung, Pura Ranggersiwi, Pura Watu, Pura Bukit Payung, Pura Air Jeruk, Pura Tengkulak, Pura Ponjok Batu, Pura Pengajengan, Pura Peti Tengah, Pura Melanding, Pura Buk Cabe, dan Pura Dadung, dan lain-lain. Akhirnya Dangeng Nirata Moksa meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad di Pura Watu ya. Jadi tempat semuanya beliau terakhir di Pura Watu ya. Jadi ini pura-pura ini semua ada sejarahnya ya. Nanti sejarah pura-pura ini akan kita bahas pada video-video selanjutnya ya. Nah, mengenai 10 pesan yang kita temakan di sini adalah 10 pesan dari Dangeng Nirata ya. Yang pertama, Dwi ada ucapeng haji utama ngewangun telaga satu seke salionia kasor untuk utamanya ring sang agun yaknya pisan kasor buin yaknya nih satu seban sudra satunggal. Jadi ada sebenarnya ucapan ilmu pengetahuan utama, orang yang membangun telaga banyaknya 100 kalah dengan keutamaan itu oleh orang yang melakukan korban suci sekali. Nah, korban suci yang 100 ini kalah oleh anak yang baik. Jadi kuncinya kalau kita berbuat baik atau membentuk anak baik akan mengalahkan orang yang membuat telaga 100 telaga ya, 100 telaga ataupun 100 korban suci. Jadi kita mendidik anak bagi seorang guru ya. Bagi seorang guru mendidik anak yang baik merupakan suatu pengorbanan suci yang paling utama ya, mengalahkan korban suci 100 kali. Itu contohnya ya. Bapa mituduhin cening tingkahe menadi pianak kede bangi ring kawitan sang sampun kaucap garwa luni madan garwa guru reke guru prabu guru tapak dwi timpalni. Jadi artinya ayah anda memberitahumu anakku tata cara menjadi anak, jangan durhaka pada guru. Orang yang disebut guru 3 banyak yang disebut guru reke, guru prabu, dan guru tapak yang mengajar. Guru prabu Tuhan, guru reke orang tua, guru tapak orang yang mengajar ya. Yang ketiga, melah pelapanin mamunyi rengi dedani samian wang seni tong keledehang tong ada mupet manmah melah alepi majalan batisi duara ketanyung bacin duara bakat insak. Jadi lebih baik hati-hati dalam berbicara kepada semua orang, tak akan ternaurak keturunannya, tak akan ada yang mencaci maki. Lebih baik hati-hati dalam berjalan, sebab kaki tak akan tersandung, tidak akan menginjak kotoran atau bacin ya. Yang keempat, uli jani jiwa kardining ajak dadu nah ngagawenang patut tingkai buatang tingkai mangelah mate guna niu angon maliat mamodasin ane patut de jiwa ule maliat. Nah, jadi mulai sekarang lakukanlah lakukanlah berdua, patut utamakan tingkah laku yang benar, sepertinya menggunakan mata gunanya untuk melihat, memperhatikan tingkah laku yang benar, jangan hanya sekedar melihat. Yang kelima, tingkahnya mangelah kuping tua angon mani ngohang rausimlah resepang pejang di mana de
dinge-dingehang karena nia mangelah cuma angol nada dua gunanya. Nah, jadi artinya kegunaan punya telinga sebenarnya untuk mendengar kata-kata yang benar. Camkan dan simpan dalam hati, jangan semua hal didengarkan. Nanging depati adekin yang keenam, nanging depati adekin mangulah man maniman patutan jiwa ngerasayang apang bisa jiwa nikahang gunan bibih dua mangucap pati kacul de ini patut jiwa ucapan. Jangan segeranya dicium sok baru dapat mencium, baik-baiklah caranya merasakan agar bisa melaksanakannya. Kegunaan mulut untuk berbicara, jangan berbicara sembarangan, hal yang benar hendaknya diucap. Ngelah lima deje gudip apiken jua nimakang apang patute bakatang uyaden batisip tinakang yak nain tuah nyalanang ede jiwa mangulah laku katanjung bener nahanang. Memiliki tangan jangan musir, hati-hati menggunakan agar selalu mendapat kebenaran. Begitu pula dalam melangkah kaki, hati-hati melangkahkannya. Bila kesandung pasti kita yang menahan atau menderitanya ya. Kenapa? Awake patut gawinin apang mangi kerayuan de marean ngertian awak walau ye mete tanduran tingkai ngadenin awak yen anteng tui menandur joh pare duare mukuang. Karena hendaknya diperbuat agar menemukan kesalahan, jangan intinya berbuat baik. Ibaratnya bagaikan bercocok tanam. Tata cara dalam bertingkah laku, kalau rajin menanam tak mungkin tidak akan berhasil, pasti akan berhasil. Jadi kita menanam benih suatu saat pasti berhasil. Biarpun kita tidak berhasil 2 kali, nanti yang ke-10 kalinya kita berhasil. Tingkah ini melah pilihin buka anaknya ke pasar maidet madet nuasan masih yenu mangilihin tuarenya beli rusak tuani melah numbas pun paturing muatang tingkah. Pilihlah perbuatan yang baik seperti orang ke pasar bermaksud hendak berbelanja juga masih memilih tidak mau membeli yang rusak, pasti yang baik dibelinya. Sama halnya dengan melihat tingkah laku atau memilih tingkah laku. Yang terakhir, yang 10 pesan beliau, tingkah nemelah pilihin de mangangwang tingkah rusak selalu iri kau ucap rusak wantaniste ye ajinya buine tong kangwang anak kije abu keluar laku itu jening sejak ini. Pilihlah tingkah laku yang baik, jangan mau memakai tingkah laku yang enggak betul-betul hina nilainya, ditambah lagi tiada disukai masyarakat. Kemanapun dibuat akan laku, begitulah sebenarnya. Akhirnya dengan penulisan secara spiritual dapatlah disimpulkan jadi yang dikatakan dari Putra Batara Indra ya, Indra itu Ibuyu budak Anggon oleh Prabu Siliwangi Satrio Pingan itu Sin Wahyu oleh Romo Warsito dilain dan tidak bukan adalah Sabdo Palon yang sujatilah dan yang dirata Empu Dwi Jenderal Bener Sekti Woro dan Tuan Semeru. Nah inilah beliaunya ya. Ini sumbernya diambil dari sejarah Putra komentar dalam sebuah proses di dalam kolom diskusi Hindu Nusantara. Nah, sumber sejarah hidayahhindu.com. Jadi demikianlah tentang 10 pesan dari Dangeng Nirata. Beliau sangatlah suatu pejuang Hindu ya, pejuang Hindu dari tanah Jawa pergi ke Bali dengan berdharma yatra menyebarkan agama Hindu dan menyebarkan suatu tata cara tingkah laku yang baik, yang bermoral, yang perlu kita teladani ya. Begitu saya tutup dengan Om Santi. Om Swastiastu. Halo guys, hari ini kita ketemu lagi dalam channel Sang Nyoman Bambang Kusuma Jaya. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang 10 pesan Dangeng Nirata. Nah, 10 pesan ini wajib kita pahami dan kita simak dan analisa dan kita laksanakan. Mengapa? Semua berpegang pada dasar negara kita Pancasila ya. Jadi kita berpegang pada dasar negara kita Pancasila, di mana kita diberikan tuntunan hidup, panang hidup untuk berbuat baik untuk bekal kita di kemudian hari di akhirat tentunya ya.
Dan hampir sama dengan kita di agama Hindu juga ya. Nah, 10 pesan ini hampir berada dalam jangkauan Trikaya Parisuddha. Jadi kita berpikir yang baik, berbuat yang baik, dan berkata yang baik. Ya, tentunya dasar dari 10 pesan ini sudah diwajibkan ya, artinya sudah didistribusikan atau kita lakukan sehari-hari, namun kita tidak memaknai ya, mengapa kita lakukan hanya untuk jaga gengsi. Namun ini pesan ini bukan untuk jaga gengsi ya, namun kita menganalisa atau mengerti dan memahami 10 pesan Dangeng Nirata untuk kebaikan kita bagi diri sendiri dan bagi orang lain, tentunya bagi leluhur kita nanti ya. Mari kita lihat 10 pesannya. Saya buka dulu layar lebar ya. Layar lebar ya. Jadi ada 10 pesan Dangeng Nirata yang perlu kita simak dan pahami dan kita artikan, karena akan memberikan suatu wejangan dasar atau pandangan hidup, di mana kita akan melihat juga pemaparannya atau kita lihat juga penganalisan atau pengkajian serta pelaksanaannya di dalam dasar kita Pancasila, yaitu tentang P4 dan juga tentang ajaran agama Hindu, yaitu Trikaya Parisuddha ya. Jadi berkata, berbuat, dan bersikap yang baik. Jadi berkata, berbuat, dan berpikir yang baik ya. Kita kembali. Om Swastiastu, Om Audinamastu Namasyam. Terlebih dahulu kami aturkan pelaksana mohon maaf sebesar-besarnya kepada ide yang Paramahawi, Tuhan Yang Maha Esa, serta Bahdari junjungan dan leluhur semuanya, agar supaya tak kalah menceritakan keberadaan para leluhur yang telah pulang ke nirwana, kami lepas dari kutukan dan ragam beliau ya. Nah, ini dari wujud dari gambaran Dangeng Nirata ya, memegang genta dan memegang senjata Trisula sebagai pembelaan diri ya. Nah, ini Pura Uluwatu ya. Nah, ini kan mengambil suatu gambaran bahwa beliau lah mendirikan Puliki ya. Nah, Dangeng Nirata disebut juga ide Bathara Sakti Wawurau. Jadi Dangeng Nirata disebut juga ide Bathara Sakti Wawurau, atau juga disebut beliau Dangeng Blue General, atau nama bisika lainnya itu Empu Nirata dalam Padmasana. Nah, Dangeng Nirata ini adalah putra dari Dangeng Semaranata. Dangeng Semaranata. Nah, Dangeng Semaranata adalah putra dari Empu Tantular. Nah, ini Empu Tantular masih saya ingat, itu membuat atau menyusun kitab Negara Kertagama ya, yang berisi tentang Arjuna Wiwaha dan perjuangan Garuda. Kemudian Empu Tantular adalah putra Empu Bahula dengan Dia Ratna Manggali. Nah, masih ingat Empu Bahula dan Dia Ratna Manggali? Nah, Dia Ratna Manggali ini adalah putra dari calon larang Ratu Ringgirah ya, Ratu Ringgirah, jadi janda yang ada di Girah. Nah, Empu Bahula ini adalah anaknya Empu Barada dari pihak ayah, sedangkan dari pihak ibu Empu Bahula adalah karena Empu Kuduran. Empu Kuduran. Nah, jadi Dia Ratna Manggala ini anaknya dari Empu Kuduran ya, Empu Kuduran ya. Jadi Dia Ratna Manggali anaknya Empu Kuduran dengan Ratna Ringgirah. Nah, karena dia bersih paham dia dengan calon orang ya, Ratu Ringgirah, sehingga Empu Kuduran bertitraya ke Pulau Bali, tidak menyebarkan agama ya, ke Bali. Baik Empu Kuduran maupun Empu Barada adalah saudara dari Empu Geminjayu. Nah, jadi Empu Kuduran dan Empu Barada adalah saudara Empu Geminjayu ya. Juga saudara dari Empu Gana yang ada di Linggih Perdasa. Nah, Empu Gana inilah merupakan leluhur dari para warga Pasak. Jadi dapat dikatakan mereka adalah sama-sama keturunan Bathara yang Pasupati yang berparayangan di Mahameru ya. Jadi beliau-beliau ini adalah anak dari Bathara yang Pasupati berparayangan di Gunung Mahameru.
Nah, kita lanjut ke Dangyan Nirata. Dangyan Nirata datang ke Bali pada tahun 1489 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan Raja Sri Dalam Baturenggong. Jadi Dangyan Nirata datang ke Bali pada saat Raja Sri Dalam Baturenggong. Dangyan Nirata datang ke Bali dalam rangka Dharma Yatra, tapi Dharma Yatranya tidak akan pernah kembali lagi ke Jawa. Sebelum sampai di Bali, Dangyan Nirata mula-mula bertempat tinggal di Kediri, Jawa Timur. Nah, Dangyan Nirata sebelum datang ke Bali, beliau singgah dulu di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur beliau mempunyai istri dan menurunkan 2 orang putra yang bernama Ide Ayu Subawo dan Ide Kemono. Ya. Jadi keturunan Ide Kemono ini adalah Brahmana Kemono di Bali. Sedangkan Ide Ayu Subawo kemudian didalmakan, dikurupelaki dengan nama Dewi Melanting. Jadi dari Kediri kemudian Dangyan Nirata pindah ke Pasuruan. Di sini pun menurunkan putra-putra. Nah, di Pasuruan menurunkan Ide Kuluan, Ide Wetan, Ide Ler, Ide Lor. Jadi setiap baru 2 tempat beliau singgah sudah mempunyai 2 istri. Jadi istri yang pertama itu dari Kediri dan istri kedua dari Pasuruan, ya. Dan anaknya juga ada, ya. Yang pertama ada 2, Ide Ayu Subawo dan Ide Kemono. Kemudian beliau singgah di Pasuruan juga punya istri namanya Ide Kuluan, Ide Wetan, Ide Ler, dan Ide Lor. Ya. Nah, mengenai cerita Ide Ayu Subawo bergelar Dewi Melanting ada khusus ceritanya, ya. Jadi ada perjalanan Ide Ayu Subawo menjadi Batara atau Dewi di Gunung Melanting, ya. Karena ibunya dari Manoabe, nah kemudian dari keturunan dari Manoabe, maka kemudian disebutnya Brahmana Manoabe. Nah, dari Pasuruan, nah dari yang Kediri itu istri dari Kemono, namanya Ide Kemono. Sedangkan Ide Kemono kalau dari Pasuruan ibunya Manoabe namanya Ide Manoabe, ya. Jadi di Kediri beristrikan Ide Kemono dari keturunan Kemono namanya Ide Kemono. Kemudian di Pasuruan beliau beristri Manoabe namanya keturunan Manoabe. Lalu Dangyan Nirata pindah ke Belambangan. Nah, di sini pun Dangyan Nirata menikah dengan adik dalam Belambangan. Jadi dia singgah di Belambangan, ya, di daerah Belambangan. Dangyan Nirata pun menikah dengan adiknya dalam Belambangan. Nah, ini menurunkan, ya, bukan mengiringkan, ya, menurunkan Ide Istrarai, Ide Sakti Telaga, dan Ide Keniten. Nah, karena semuanya ini keturunan dari Keniten, namanya Brahmana Keniten. Nah, jadi kita sudah mengenal ada 3 Brahmana, ya. Sebelum lanjut, jadi yang pertama Brahmana Ide Kemono, kemudian Ide Kemono yang ada di Kediri, kemudian ada Ide Brahmana Manoabe yang di Pasuruan, dan sekarang di Belambangan adanya Ide Brahmana Keniten. Setelah sampai di Bali, Dangyan Nirata menetap di Desa Mas. Dari sini pun Dangyan Nirata menikahi anak bernama Manik Mas. Dari pernikahannya Dangyan Nirata memiliki putra namanya Ide Timbul, Ide Adang Kajeng, Ide Panarukan, dan Ide Singgara. Jadi beliau pun dalam pernikahan yang berikutnya, ya, yang di Desa Mas, anaknya Desa Manik Mas, dia menurunkan anak Ide Timbul, Ide Adang Kajeng, Ide Panarukan, dan Ide Singgara. Nah, jadi itu anak beliau, ya. Nah, karena ibu dengan benih seman emas, maka Brahmana pun disebutnya Brahmana Emas. Ya, jadi kita sudah mengenal tadi. Yang pertama kita mengenal Brahmana Ide Kemono, Brahmana Ide Manoabe, Brahmana Ide Keniten, dan Brahmana Emas. Nah, yang terakhir Dangyan Nirata juga menikahi Pajerwan, putri benih emas. Nah, selain dia mengambil istri dari anaknya benih emas, juga mengambil istri dari penyerawannya namanya Ide Pertapan. Ide Pertapan. Dengan demikian putra-putra Dangyan Nirata masing-masing melekat identitas sendiri sebagai berikut. Ada Brahmana Kemono di Kediri, ada Brahmana Manoabe di Pasuruan, Brahmana Keniten di Belambangan, Brahmana Emas di daerah Manik Mas, ya, di Indonesia Manik Mas, dan Brahmana Pertapan. Jadi ada 5, ya, keturunan beliau.
Nah, dalam upacara karya agung di Purusake, Sri Dalam Baturenggong mengundang dalam Angsoka. Tapi karena sudah terlalu tua, maunya adalah Sri Dalam Baturenggong mengundang Dangeng Angsoka. Tapi karena sudah tua, akhirnya beliau memutuskan untuk mengundang Dangeng Astepake. Tapi karena sudah terlalu tua, maka dirusak putranya. Jadi putra dari Dangeng Angsoka namanya Dangeng Astepake, yang mewakili unsur Panika Buddha yang akhirnya menetap di Bali. Nah, dalam perkembangannya selanjutnya Dangeng Derata diangkat menjadi nabi sekaligus putra sebagai pendeta utama kerajaan kedua. Ide Pedari Sakti Waurau moksa di Uluwatu ya, dan juga beliau mendapat gelar yang cukup banyak lain. Nah, Dangeng Derata semasih menganut agama Buddha nih, Dangeng Derata menganut agama Buddha. Kemudian Dangeng Dwi Jendra sebagai penganut Buddha dan Siwa, jadi gabungan Dwi Jendra Buddha dan Siwa ya. Kemudian ide Pedari Sakti Waurau setelah mencapai Bali, seperti ide Pedari Sakti Waurau. Kemudian Pangeran Sangupati adalah setelah beliau memberikan gubayuan terhadap nelayan di Pojok Batu Singaraja. Mengapa beliau dinamanya Pangeran Sangupati? Karena memberikan gubayuan terhadap nelayan di Pojok Batu Singaraja. Kemudian Tuan Semeru setelah mencapai Sumbawa ya. Kemudian Himan Mahdi oleh masyarakat Islam yang ada di Lombok ya. Kemudian Konghucu oleh masyarakat Tionghoa. Nah, jadi banyak sebutan beliau karena beliau telah membantu biarpun di agama Muslim maupun agama Cina ya. Konghucu juga dibantu ya. Penghargaan terhadap Dangeng Derata atas jasa-jasa beliau oleh umat Muslim dan Tionghoa ada di buku Ayurveda, Pengobatan Cara Weda, komentar dari Forum Diskusi Jaringan Hindu Nusantara ya. Dalam Dwi Jendra Taku dikisahkan sebagai berikut. Pada masa kerajaan Majapahit di Jawa Timur tersebutlah seorang begawan yang bernama Dangeng Dwi Jendra. Beliau dihormati atas pengabdian yang sangat tinggi terhadap raja dan rakyat melalui ajaran spiritual, peningkatan kemakmuran dan menanggulangi masalah kehidupan. Beliau dikenal dengan dalam menyebarkan agama Hindu dengan nama Dharma Yatra. Di Lombok beliau juga disebut dengan Tuan Semeru atau Guru dari Semeru, nama sebuah gunung di Jawa Timur ya. Dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya, beliau melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Hindu di tanah Jawa. Jadi beliau Dangeng Derata sudah melihat ya akan hancurnya kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Namun maksud hati ingin melerai kehancuran atau mengurangi kehancuran dari kerajaan Hindu di Jawa, namun tidak bisa karena sudah takdir dari Sang Pencipta ya. Jadi kerajaan Hindu yang ada di Jawa akan hancur pada saatnya ya. Jadi tidak bisa ditolak, harus dijalani. Sehingga beliau tidak perlu ambil bagian ya. Salah satu caranya itu beliau hijrah ke sebuah pulau yang namanya kekuasaan namanya Pulau Bali. Jadi maksud hati tidak melerai pihak-pihak. Maksud hati tidak melerai pihak-pihak yang berdikai akan tapi tidak mampu dalam pendasan penjenak. Ditandai dengan berbagai bencana alam, ditengahnya ambil kontribusi dalam runtuhnya kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah bencana alam di Pegunungan Anyar. Jadi karena ada bencana alam Pegunungan Anyar, kemudian adanya pihak yang bentrokan bertikai sehingga semua kerajaan Hindu yang ada di Jawa hancur ya, karena sudah takdir. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Dangeng Derata hijrah ke Daha, Kediri, dan ke Basra dan kemudian ke Brahma. Nah, beliau pertama kali tiba di Pulau Bali dari Brahma sekitar tahun Saka 1411 atau Saka 1489 masih, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Dalam Baturenggong. Beliau mendapat wahyu di Purancak, Jembrana bahwa di Bali perlu dikembangkan paham Tripurusha, yakni pemujian Sang Hyang Widi dalam manifestasinya Siwa, Sada, Siwa, dan Paramasiwa. Dangeng Derata dijuluki pula Pendada Sakti Waurau karena beliau mempunyai kemampuan supranatural membuat Dalam Baturenggong sangat kagum sehingga beliau diangkat menjadi Bagawanta pendeta kerajaan. Ketika di Bali Dwipa mencapai zaman kemasan karena semua bidang kehidupan rakyat ditata dengan baik, hak dan kewajiban pada bangsa diatur, hukum dan peradilan adat agama ditegakkan, prasasti yang memuat silsilah leluhur tiap Solo atau lain disusun. Tapi bagi desa adat berkeraman dibuat organisasi sebab dikembangkan dan kegiatan keagamaan ditingkatkan.
Selain itu beliau juga mendorong penciptaan karya-karya sastra yang berbunyi dalam bentuk tulisan lontar dan tiup kawin. Nah, ini beberapa pura yang beliau ciptakan ya. Jadi pura-pura untuk memuja beliau di tempat mana beliau pernah bermukim dan membimbing umat. Jadi karena saking berjasanya Dangeng kepada penduduk yang pernah dilalui, maka penduduk di sana membuat suatu pemujaan bagi beliau atau sebagai kekaguman berada beliau, sehingga mendirikan sebuah pulau ya, seperti Pulau Purancak, Pulau Pekedungan, Pulau Bukit Gong, Sakenan, Pulau Kudu, Pulau Golawah, Sulunadi Lombok, Masjeti, Amat Besari, Pulau Apulaki ya, Pulau Pulaki, Pulau Dalam Bermayu yang ada di gunungnya, Pulau Rambut Sibi, Pulau Watu, Pulau Bukit Payung, Pulau Air Jeruk, Pulau Tengkulak, Pulau Pojok Batu, Pulau Pengajengan, Pulau Pertengah, Pulau Melanting, Pulau Buk Cabe, dan Pulau Dedung, dan lain-lain. Akhirnya Dangeng Diratu Mongsa meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad di Pulau Batu. Ya, jadi tempat sebenarnya beliau terakhir itu di Pulau Batu. Ya. Jadi ini pulau-pulau ini semua ada sejarahnya ya. Nanti sejarah pulau-pulau ini akan kita bahas pada video-video selanjutnya ya. Nah, mengenai 10 pesan yang kita temakan di sini adalah 10 pesan dari Dangeng Diratu ya. Yang pertama, Dwi ada ucapin haji utama wangun lagu satu seke saliunya kasor andu potangannya ring sang agun yaknya pisan kasor buin yaknyane 100 ban subudre satunggal. Jadi ada sebenarnya ucapan ilmu pengetahuan utama, orang yang membangun telaga banyaknya 100 kalah dengan kuraman itu oleh orang yang melakukan korban suci sekali. Nah, korban suci yang 100 ini kalah oleh anak yang baik. Jadi kuncinya kalau kita berbuat baik atau membentuk anak baik akan mengalahkan orang yang membuat telaga 100 telaga ya, 100 telaga ataupun 100 korban suci. Jadi kita mendidik anak bagi seorang guru ya. Bagi seorang guru mendidik anak menjadi anak yang baik merupakan suatu pengorbanan suci yang paling utama ya, mengalahkan korban suci 100 kali. Contohnya ya. Bapa mituduin jenis tingkahe menadi anak kedewani ring kawitan sang sampun kau ucap garut ludi madan garut dulu reke dulu prabu dulu tapak dui timpalnya. Jadi artinya ayah anda memberitahumu, anakku, tata cara menjadi anak, jangan durhaka pada leluhur. Orang yang disebut guru, 3 banyak yang disebut guru reke, guru prabu, dan guru tapak yang mengajar. Guru prabu Tuhan, guru reke orang tua, guru tapak orang yang mengajar ya. Yang ketiga, melah pelapanin mamuni rengi dedani samian wang seni tong keletehang tong ada ngupat manemah melah alepi majalan batisi tuara ketanjung bacin tuara bakat insak. Jadi lebih baik hati-hati dalam berbicara kepada semua orang, tak akan ternoda keturunannya, tak akan ada yang mencaci maki. Lebih baik hati-hati dalam berjalan, sebab kaki tak akan tersandung, tidak akan menginjak kotoran atau bacin ya. Yang keempat, uli jani jiwa kardining ajak daru nah ngagawenang patut tingkai buatang tingkai mangelah mate guna niu angon maliat mangodasin ane patut de jiwa ule maliat. Nah, jadi mulai sekarang lakukanlah mulai sekarang lakukanlah berdua, patut utamakan tingkah laku yang benar, sepertinya menggunakan mata guna yang melihat, memperhatikan tingkah laku yang benar, jangan hanya sekadar melihat. Yang kelima, tingkahnya mangelah kuping tua angon mani ningohang rausimlah resepang pejang di mana de pati dinge-dingehang kerana nia mangelah jungu angor ngadek dua gunanya. Nah, jadi artinya kegunaan punya telinga sebenarnya untuk mendengar kata-kata yang benar, camkan dan simpan dalam hati, jangan semua hal didengarkan. Nanging depati adekin ya kenang, nanging depati adekin mangulah man madiman patutan jua angla sayang apang bisa jua nikahang
keturunan bibih tuang mangucap pati kacun ini patut jiwa ucapan. Jangan segalanya dicium, sok baru dapat mencium. Baik-baiklah caranya merasakan agar bisa melaksanakannya. Kegunaan mulut untuk berbicara, jangan berbicara sembarangan. Hal yang benar-benarnya diucapkan. Lali ngede jegudip apikin jiwa nyimakang apang patuti bakatang wiaden batisit tinakang yak nain tuah nyalanang ede jiwa mangulah laku katanjung bene nahanang. Memiliki tangan jangan usir, hati-hati menggunakan agar selalu mendapat kebenaran. Begitu pula dalam melangkahkan kaki, hati-hati melangkahkannya, bila kesandung pasti kita yang menahan atau menderitanya ya. Yang 8. Awake patut gawinin apang magi kerayuan de marean ngertian awak walu ye mete tanduran tingkai ngadinin awak yen andeng tui menandur joh pare duare mupuang. Karena hendaknya diperbuat agar menemukan kesabaran, jangan intinya berbuat baik. Ibaratnya bagaikan bercocok tanam. Tata cara dalam bertingkah laku, kalau rajin menanam tak mungkin tidak akan berhasil, pasti akan berhasil. Jadi kita menanam benih suatu saat pasti berhasil. Biarpun kita tidak berhasil 2 kali, nanti yang ke-10 kalinya kita berhasil. Tingkai ini melah pilihin buku anaknya ke pasar, maidet madu di pasar masih yenu mamilin tuarenya belinya rusak wane melah numbas utun patuh ringmu muatan tingkah. Pilihlah perbuatan yang baik, seperti orang ke pasar bermaksud tidak berbelanja juga masih memilih tidak mau membeli yang rusak, pasti yang baik. Dirinya sama halnya dengan melihat tingkah laku atau memilih tingkah laku. Yang terakhir, yang 10 pesan beliau, tingkah nemelah pilihin de mangangwang tingkah rusak saluire kau ucap rusak wanda niste ye ajenye buine tong kangwang anak kije abut tuare laku gitu jening sejatine. Pilihlah tingkah laku yang baik, jangan mau memakai tingkah laku yang jahat, betul-betul hina nilainya, ditambah lagi tiada disukai masyarakat. Kemanapun dibuat akan laku, begitulah sebenarnya anak. Akhirnya dengan penulisan secara spiritual dapatlah disimpulkan jadi yang dikatakan dari Putra Batara Indra ya, Indra Yuyu budak anggon oleh Prabu Siliwangi, Satrio Pinang itu sin wahyu oleh Rembu Warsitu. Di lain dan tidak bukan adalah Sabdo Palok yang sudah dilada yang data Empu Dwi Jenderal Berdasari Woro dan Tuan Seni. Ini sumbernya yang dari sejarah kemunculan tentang sebuah proses di dalam forum diskusi Nusantara, sumber sejarah Raya Hindu blogspot.com ya. Jadi demikianlah tentang 10 pesan dari Dangeng Nirata. Beliau sangatlah adalah suatu pejuang Hindu ya, pejuang Hindu dari tanah Jawa pergi ke Bali dengan berdharma yatra menyebarkan agama Hindu dan menyebarkan